Suaramu putus-putus, Nduk. Kamu di mana, Nduk? Nah, Suaramu putus-putus, sayang. iya. Nggak denger sama sekali aku. Suaramu nggak denger sama sekali. Udah jelas, Miss? Oke, jelas sekarang, sayang. Gimana? Jadi gini nih ceritanya. Saya TKW non, belum pernah kerja di sini, dibawa sama bule. Jadi bule saya itu udah lama di sini, tapi nggak di rumah ini, di rumah yang lain. Jadi bule saya itu di adiknya majikan, terus saya dikasih di kakaknya majikan gitu, di neneknya. Jadi itu saya itu berangkat koli visa tanpa agent sampai sini di luar dugaan. Ternyata majikannya bener-bener banget, majikan dan keluarganya itu dolim banget. Terus jadi tuh di sini tuh sekarang di Arab kan, di Qatar tuh kerjanya nggak kenal lelah, harus kerja. Kalau nggak ngelimpe buat makan, sholat, nggak dikasih waktu buat makan, buat sholat dan lain sebagainya. Terus bahkan kalau sakit juga nggak langsung dibawa ke dokter. Ini mati saya itu tangannya sudah sakit lama berbulan-bulan, udah ngeluh, tapi malah kerjaannya diperberat lagi. Sekarang kalau kerja itu tangannya yang kanan nggak bisa buat kerja, yang buat kerja cuma yang kiri. Tapi sama majikan sama keluarganya bilang gini, nanti kalau mau ke dokter nunggu seminggu gitu. Udah seminggu tapi nggak dibawa ke dokter. Jadi sakitnya itu mungkin karena sudah tua, karena kan mak saya udah tua. Terus jadi sakitnya itu kayak di tulang, nggak kelihatan dari luar gitu. Jadi kayak majikan tuh kayak nggak percaya gitu, padahal aslinya dari dalam itu sakitnya luar biasa gitu. Tapi nggak diurus. Tapi ada adiknya majikan yang baik hati ngasih obat gitu. Terus mau minta pulang nggak dipulangin. Sedangkan di sini masih tetap diperberat pekerjaannya. Ya, kamu ada di mana? Sebentar, kamu ada di mana? Di Qatar, Bu. Di Qatar, Miss. Oke, di Qatar. Di Qatar. Terus? Iya, terus saya udah hubungi KBRI. Katanya KBRI itu jawabannya gini, sana kamu minta tanggung jawab sama yang bawa kamu gitu. Kan maksud saya baik-baik, cuma mau tanya nganu prosedurnya gimana kalau pulang belum habis kontrak. Saya kan udah setahun 1 bulan, Desember yang lalu 2023 saya berangkat Desember. Sekarang udah Januari, berarti 1 tahun 1 bulan. Terus saya minta sama majikan mau pulang, saya nggak kuat di sini. Katanya majikan gini, kalau mau pulang, ya nanti uang yang di PT nggak bisa dikembalikan, soalnya saya nggak punya agent. Jadi seakan-akan majikannya itu kayak minta denda gitu, karena belum habis kontrak. Aslinya itu prosedurnya gimana nih kalau pulang belum habis kontrak gitu? Oke, tentang Arab Saudi, Qatar saya tidak tahu Mbak prosedurnya, karena yang saya tahu itu sama pemerintah ditutup. Nggak boleh. Iya, Miss. Iya, soalnya saya berangkat juga ilegal, Miss. Kesalahannya di situ. Soalnya kan saya butuh uang. Jadinya mau diberangkatkan sama PT. PT-nya sudah nggak tanggung jawab, nomor saya diblokir sama PT. Terus? Jadi itu begini kan, PT-nya itu pertama kali memberangkatkan saya itu aslinya minta double, 1 orang 100 juta sama majikan. Tapi majikan nggak mau, majikan cuma bayar 2 orang jadi 1, jadi 100 juta itu 2 orang gitu. Karena koli visa nggak ada agent. Kesalahannya tuh di situ, bisa nggak pakai agent. Seharusnya kalau pakai agent saya bisa punya kayak bisa balik ke agent gitu, tapi nggak punya agent gitu. Nah, kesalahannya di situ, karena katanya bule saya yang ada di sini majikannya baik, tapi ketika di sini ternyata berbanding terbalik. Sedangkan
majikan ibu saya itu nggak tahu sifat aslinya sini karena munafik gitu. Di depan majikan ibu saya itu baik, tapi aslinya nyiksa dengan pekerjaan gitu. Jadi sulit banget membongkar kedoliman, membongkar kejelekannya di depan majikan ibu saya itu angel banget pokoknya. Nggak ada CCTV di sini, nggak boleh ngerekam, nggak boleh bawa HP pas kerja. Paling ini saya bawa HP itu limpe-limpe gitu Miss. Gimana ini caranya keluar dari sini tanpa denda? Apakah bisa? Keluar tanpa denda terus kamu pulang bagaimana, Dok? Ya saudaramu tanggung jawab nggak bulekmu? Maksudnya gini, saya ongkos sendiri tapi nggak mau ganti rugi sama majikan gitu loh. Soalnya majikan bayarnya separuh. Aslinya 2 orang tapi bayar 1 orang, jadikan 1 gitu. Oke. Gimana itu? Kan ini udah 1 tahun. Harusnya berapa tahun kamu? 2 tahun. Kontraknya 2 tahun. Tapi kan kamu nggak disiksa kan? Nggak disiksa, cuma siksanya lewat pekerjaan, Miss. Jadi pekerjaan terus-menerus, dikasih kerjaan, diperberat gitu. Kalau di sini kayak gitu sampai saya itu tangannya asasia. Terus budemu bilang apa? Budemu kan yang bawa kamu ke situ? Iya, budeku bilang ini suruh sabar, nanti ada jalannya mesti. Sebentar Mbak. Halo Bapak. Mengganggu nggak Bapak malam-malam gini Bapak? Oke. Bapak, ini ada laporan dari Qatar Pak. Ada anak ke sana sudah 1 tahun, dia pingin balik tetapi tidak diizinkan. Kan saya masalah Arab Saudi, Qatar sana kan nggak paham Bapak. Dia mau pulang bayar biaya sendiri sih. Apa yang perlu dia lakukan? Pastinya dia masih ada kontrak nggak dengan majikannya? Ada Pak, masih kurang setahun. Dia harus bayar denda. Dia udah siap bayar dendanya? Dia mau pulang sendiri tapi nggak mau bayar denda, kan otomatis dia tidak punya uang Pak. Dia keluar negeri kan butuh uang. Sementara calonnya itu kakaknya sendiri, saudaranya sendiri. Iya, maksudnya kalau dia mau keluar dari rumah majikannya kan dia harus izin pamit. Betul. Nah, izin pamitnya dia mau kemana? Kalau dia mau berhenti ya kan majikan juga nggak mau ini kan? Nggak mau rugi. Betul. Merugi. Betul. Nah, kalau pemerintah Indonesia mau coba untuk menyelamatkannya juga nggak punya. Nggak bisa, nggak boleh. Masih di bawah kekuasaan mereka. Betul. Itulah kelemahannya Arab Saudi ya Pak ya. Iya, itulah mereka. Karena kita nggak bisa ngambil seenaknya ke rumah orang. Betul. Kemudian kita atas nama kemanusiaan kita tarik. Tidak boleh. Betul. Dan petugas di kedutaan itu bisa istilahnya di persona non grata kan, atau diberhentikan sebagai diplomat. Betul. Dia melanggar aturan diplomatik. Oke, siap. Itu yang dijaga sama petugas kita khususnya di Timur Tengah ya. Oke, siap Bapak. Gitu, Mbak. Siap. Kalau menurut saya ya ngomong baik-baik sama majikannya, pertama majikannya mengizinkan ya sudah, berarti kan dia bisa lapor ke kedutaan, nanti kedutaan akan menyiapkan pemulangannya ya, berarti kalau dia mau sendiri ya nggak masalah. Kecuali kalau dia bermasalah kan, berarti kan apalagi yang memberangkatkan itu saudara sendiri. Betul. Nggak ada yang bertanggung jawab. Betul, nggak ada yang bertanggung jawab, betul. Oke. Jadi gitu aja sih Mbak. Oke. Saran saya sih, jadi mungkin dia minta ini dulu lah. Kalau dia hubungannya baik dengan majikannya, saya rasa majikannya juga mau lah. Kan dia gitu ibaratnya kan di sana kontraknya tidak kontrak mutlak ya. Betul. Bukan PT kan, hanya Betul. majikan rumah tangga aja kan. Benar. Oke. Siap Bapak. Terima kasih masukannya. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Sebentar Mbak. Oke, karena di antara Indonesia dan Qatar itu tidak ada perjanjiannya ya. Jadi nggak bisa kita bantu kamu, nyuruh kamu keluar terus kita bantu kamu, itu nggak boleh Mbak. Karena kalau kamu kabur itu bisa dilaporkan polisi juga sama sana, karena kamu itu ada kontrak resmi dengan majikan tetapi tidak izin pemerintah Indonesia.
Ngerti nggak? Iya. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa menjemput kamu, membawa kamu, itu nggak boleh. Itu malah yang disanksi adalah pegawai kita, pegawai pemerintah kita yang akan disomasi lah atau dituntut. Karena itu adalah saudaramu, harusnya budemu yang bawa kamu pulang. Kalau orang lain nggak bisa, Mbak. Yang bertanggung jawab atas dirimu adalah budemu. Iya, Bu. Pertanyaannya, budemu mau tanggung jawab kamu nggak? Jawabannya gini. Hah? Yang balik saya itu bilang gini, nanti tunggu musyawarah yang besar, maksudnya tunggu gegeran gede, ngoten. Kalau ada gegeran gede baru beliau langsung datang sama majikannya. Itu soalnya perkara itu sini itu munafik. Majikan bule yang bawa saya itu nggak tahu kalau sini itu ngelim gitu. Saat ini saya sama Mak D kena fitnah berupa masakan yang ada beling kaca, tahu sih Bu. Itu mustahil banget, Bu. Yakin saya itu difitnah sama Mak D. Maksudnya Mak D sama saya itu difitnah sama majikan. Soalnya ada salah satu keluarganya yang nggak senang sama kami gitu. Gimana Mak D? Mak D, yaudah Bu, saya di Oke, siap. Kerja di luar negeri berat banget ya teman-teman ya. Saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Saya sudah mengingatkan kalian, janganlah bekerja secara ilegal. Karena kalau kalian bekerja secara ilegal, maka kalian tidak bisa melakukan apapun. Dan yang rugi kalian. Ya dia harus cari budenya, harus ngobrol sama budenya. Kalau nggak bisa. Orang lain nggak bisa bantu dia. Karena itu adalah kesalahannya budenya, Rek. Bener gak sih? Kesalahannya itu pada budenya. Wes ra apa-apa ketinggalan, apa ngurung kukut ya aku, meh kukut ya. Jadi, aduh, susah ya kalau di Timur Tengah itu kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita benar-benar nggak bisa membantu siapa-siapa. Aduh, angel tenan. Kayak piye iki? Ini kan sedih tuh kalian akan mengalami kesedihan yang tidak berujung gitu loh. Aku wis ngomong ojo percaya karo dulur sapa ya. Ya pada kenyataannya kan kayak gini tau, bener apa ora tau? Apa yang saya sampaikan ini bener nggak sih, Mbak? Ya apa rek kerja ado-ado. Mangane kalau butuh duit pun kudu siap mental juga loh. Banyak bersyukur, masih banyak yang tidak seberuntung kita. Bener-bener, aduh, ini jadi galau saya tuh. Kalau lihat-lihat yang kayak gini nih bener galau saya tuh. Piye ya? Ngomongnya terus piye? Halo? Halo? Halo?